Hola, ketemu lagi dengan saya. Nah, hari ini mau bahas apa di video ini? Coba ditebak deh. Kalau video sebelumnya itu tentang tingkatan organisasi makhluk hidup. Hidup bertingkat, ada yang di atas, ada yang di bawah. Dari yang paling kecil itu individu, lanjut sampai ke paling atas, paling akhir itu adalah biosfer atau lapisan makhluk hidup. Dari satu makhluk hidup jadi lapisan makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, kenapa dipelajari di geografi? Karena biosfer, bio adalah makhluk hidup, sfer adalah lapisan. Ini pernah dibahas mungkin di kelas 10. Nah, hari ini kita bahas apa? Ya, sudah kegeser titik-titik auna di dunia. Kira-kira mau bahas apa? Oke, betul. Kita mau bahas persebaran flora fauna di dunia. Nah, emang Pak tersebar? Sorry, khususnya di video ini kita mau bahas fauna di dunia. Pertanyaannya, Pak, emang fauna tersebar di dunia? Jelas tersebar. Pak, emang beda fauna di dunia tersebarnya? Jelas beda. Emang kalian pernah lihat penguin di Cimahi? Atau pernah lihat ular derik misalnya di kutub? Yang pernah main ke kutub? Belum pernah ada yang ke kutub juga ya? Atau gini deh, pernah ada yang lihat komodo kah di alun-alun kota Bandung? Atau pernah ada yang lihat salamander? Atau salamander jadi kayak binatang berlendir gitu kayak kadal? Nggak pernah lihat juga kan? Atau mungkin gajah putih? Gajah putih juga kita nggak bisa ditemukan di Indonesia. Nah, itu semua obrolan melebar tadi itu semua mau membuktikan kalau ternyata fauna di dunia itu tuh tersebar dan tiap wilayah itu beda-beda, teman-teman. Nah, beda-bedanya seperti apa kita akan bahas di video ini. Apa sih gunanya? Tetap kalau saya mencoba belajar membantu menyiapkan masa depan kalian tuh dari materi geografi kita bisa menganalisis konten, menganalisis bahasan di materi geografi sehingga ujungnya adalah kerangka berpikir kita yang tumbuh. Nah, tapi karena ini pelajarannya geografi, kita coba bahas konten geografinya sambil menumbuhkan pola pikirnya. Kita lanjut langsung ke intinya. Serat. Nah, ini adalah peta persebaran fauna di dunia. Kalau masih ingat kemarin waktu tahap pertama masuk kelas 11 tuh diminta untuk membuat TTS. Ada pendekatan, ada prinsip dan kawan-kawan. Nah, kalau ini persebaran fauna di dunia, kira-kira ini sebenarnya kalau kita flashback, ini pakai prinsip apa? Deskripsi? Sedikit betul. Distribusi? Kan distribusi bahasa lainnya persebaran ya. Itu juga betul. Tapi kira-kira sebenarnya ini prinsip apa? Karena keduanya berarti ini termasuk ke dalam prinsip korologi. Karena ini gabungan. Jadi kenapa dibalikin lagi ke materi kelas 1 semester 1? Karena memang geografi itu. Apapun fenomenanya di permukaan bumi dari yang kita injak sampai yang kita lihat, kita minum, kita hirup, itu semua kita pelajari. Cuman cara mempelajarinya seperti apa? Nah, sekarang kita lagi mempelajari biosfer di tingkatan makhluk hidup kan kita bahas dari individu sampai individu kan makhluk hidup tuh sampai ke biosfer. Nah, sekarang kita bahas biosfer pakai prinsip korologi karena kita pakai persebaran. Kalau kita lihat judulnya persebaran dan kita pakai peta. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ternyata persebaran flora fauna itu tuh dibagi 6. Ada neartik, ada paleartik, ada neotropik, ada Ethiopian, ada oriental, ada australis. Teman-teman, saya akan beritahu cara mudah. Nggak tahu sih ini mudah atau enggak sih ya, tapi mudah-mudahan ini bisa ngebantu kalian menghafal ini semua ini. Ini semua kita akan coba bahas. Nah, ini contoh yang mungkin saya bisa berikan. Contoh bagaimana membahas konten menjadi lebih mudah, membahas materi menjadi lebih mudah. Nah, kita ulangi lagi. Sekarang saya akan coba paparkan dulu cara menghafal nama dan
tempatnya. Nah, kalau nama Oriental ini udah jelas lah. Kita sama-sama tahu wajahnya wajah Oriental. Gue suka artis Oriental. Oriental tuh kira-kira apa sih? Asia, betul. Jadi Oriental itu adalah Asia. Jadi nama lainnya itu kalau kalian bingung. Nah, terus ada lagi nggak Pak? Ada Australis. Australis sudah jelas. Ya, Australis dari Australia. Nah, yang satunya lagi kita bahas tiga biar mudah. Ethiopian. Ethiopian mungkin kalian pernah dengar Ethiopian. Negara yang kira-kira ada di mana? Afrika, betul banget. Nah, di Afrika itu Ethiopian sempat terkenal negara termiskin. Sempat ada artikel di Instagram yang saya pernah lihat, katanya telur aja bisa sampai 1 juta rupiah kalau kita rupiahkan. Itu saking turunnya pembangunan di sana, mata uang di sana, telur 1 butir aja 1 juta rupiah. Nah, tadi balik lagi kita bahas Asiatis tadi atau Oriental, Australis, dan Ethiopian. Nah, karena Oriental itu tuh ada di Asia, ini yang oranye sampai sebagian pulau Indonesia. Kenapa sebagian nanti kita bahas di slide selanjutnya. Nah, jadi Oriental tuh ya di Asia, Australis jelas. Ya sudah Australia. Dan sebagian Indonesia. Kalau kita lihat, nah, bahkan Papua dan sekitarnya pun masih ada Australis. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Lanjut lagi tadi. Nah, Ethiopian itu tadi kan negara di Afrika. Nah, negara di Afrika. Nah, makanya kalau kita lihat peta dunia di sini, Afrika itu kan bagian sini nih. Nakal sekali. Ethiopian. Tadi saya ulangi, tahapan pertama saya akan membahas nama dan tempatnya di mana. Ini baru tiga nama dan 3 tempat. Lanjut lagi ke yang Nearktik, Palearktik, dan Neotropik. Cara menghafal namanya saja, kalau kita lihat, ini ada Arktik, ada Tropik. Nah, ada Nea, ini Nea atau Neo sebenarnya, ini juga sama. Nea atau Neo. Kalau di buku-buku soalnya ada yang Neotropik, Nearktik, ada yang Neoarktik, ada yang Neotropik. Nah, lanjut lagi. Untuk 3 ini, cara menghafalnya, semua yang ujungnya Arktik itu ada di bagian atas. Kan Arktik. Nah, jadi kalau ujungnya Arktik, kalau kita bisa lihat bareng-bareng, ini Arktik. Semua yang ujungnya Arktik itu di wilayah atas. Nah, terus cara ngapalinnya apa? Nah, Amerika, kalau di sejarah Amerika pernah dibahas kalau Amerika itu adalah benua baru. Seingat saya waktu saya SMA, guru sejarah saya pernah bilang Amerika itu sebenarnya tuh benua baru. Bahasa Inggrisnya new. Bisa juga neo atau nea. Ya, kita namanya anak IPS harus banyak literasi katanya, itu resiko kita. Nah, begitu pula dengan wilayah yang ada di Amerika. Wilayah yang ada di Amerika selalu diawali dengan nea atau neo. Kenapa? Karena new, kata pelajaran sejarah, itu adalah benua baru. Makanya namanya nea. Tadi pernyataan sebelumnya dari saya, yang di atas itu, kalau kita pakai warna lain, yang di atas itu ada Arktiknya. Nah, digabungkan. Ketika Amerika itu adalah benua baru, dan dia ada di daerah Arktik, alhasil namanya adalah Nearktik. Ketika dia adalah Amerika dan dia ada di sekitar tropis, kalau kita lihat ini kan tropis tuh. Ini Indonesia tropis nih, dan ini ada di sekitar tropis.
Berarti tinggal ditambah neo, benua baru atau Amerika, tropik. Alhasil ada neartik dan neartik dan neotropik. Bagaimana untuk yang sebelahnya, yang paleartik? Yang sebelahnya paleartik, tadi kan kata kuncinya tetap. Arktik itu ada yang di bagian atas dekat Arktik. Nah, karena lama Asia kan dianggapnya lama, Asia Eropa gitu. Kita sebut aja bapak. Jadi tinggal paleartik. Nah, ini mungkin cara yang bisa saya paparkan, menghafal posisinya dulu. Tapi syaratnya kalian harus tahu dulu peta dunia. Di sini Amerika. Di sini Amerika. Di sini adalah Afrika. Di sini adalah Eropa. Ada Asia juga di sini, Eropa dan Asia. Di sini juga ada Asia. Di sini ada Australia. Mudah-mudahan bisa ngebantu. Lanjut lagi ke slide selanjutnya. Nah, ini bukan berarti saya termasuk fauna oriental ya, tapi saya memang orang oriental. Begitu pula kalian, karena kalian asli dari Nusantara atau mungkin negara-negara sekitar Nusantara, kita termasuk oriental, orang Asia. Nah, oriental itu apa? Oriental itu ada peta persebarannya. Kalian bisa lihat di gambar. Nah, ini gambarnya. Berarti oriental itu daerah sini. Ya, ngafalinnya tinggal, kalau kalian hafal peta dunia ya berarti kan Indonesia bagian barat, terus Asia sebagian besar Asia Tenggara, terus ada juga Asia Selatan. Ini kan kalau udah hafal peta sih, hafalin gambar ini udah oke. Nggak usah ngapalin kalimat lagi. Nah, lanjut lagi. Binatangnya binatang seperti apa saja yang di oriental? Nah, yang di oriental, binatangnya binatang seperti apa saja? Nah, kalau kita lihat, saya sengaja paparkan gambarnya biar kita bisa analisis. Nah, semua binatang tersebut kebanyakan itu adalah mamalia. Kalau kita analisis, semua binatang tersebut kebanyakan adalah mamalia yang hidup di hutan. Kalian harus bedakan ya, hutan, gurun pasir dan segala macam itu ada di video yang lain, nanti bisa ditonton lagi. Nah, itu mamalia hutan. Kalau kita lihat mamalia itu apa? Bertulang belakang, ada tulang belakangnya. Maksudnya apa sih tulang belakang? Ini ada tulangnya. Ini ada tulang belakangnya, ini tulang belakangnya, tulang belakangnya, tulang belakang, tulang belakang, tulang belakang. Nah, dan biasanya itu melahirkan dan menyusui. Nah, jadi ketika kalian kira-kira binatangnya itu tuh melahirkan dan menyusui, terus kira-kira hidupnya di hutan, kemungkinan besar dia ada di oriental. Ini bukan ya komodo itu peralihan. Ini jangan dibahas, jangan dimasukkan ke oriental. Dan ini tuh badak bercula 1, bukan badak bercula 2. Kalau di Afrika itu badak bercula 2. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, fauna Ethiopian. Geser dulu biar saya nggak dianggap fauna Ethiopian. Lanjut lagi. Fauna Ethiopian itu ada di bagian Afrika. Karena tadi kita bahas juga Ethiopian itu termasuk benua Afrika. Makanya kalau kamu pernah nonton Simba, pernah nonton bukan Tarzan ya, Mowgli kalau nggak salah itu. Nah, film-film seperti itu atau di National Geographic yang biasanya di padang pasir biasanya itu, padang rumput, padang pasir juga bisa. Nah, itu termasuk fauna Ethiopian. Makanya kalau udah kebayang, tuh binatangnya tinggal di tempat seperti itu, sudah jelas itu Ethiopian. Lokasinya ada di peta, kalau hafal peta dunia ya sudah tinggal disebutkan saja. Makanya di awal di kelas 10 ada ahli yang bilang kalau geografi itu ilmu yang mempelajari
fenomena persebaran atau fenomena permukaan bumi melalui peta. Atau geografi itu berasal dari catatan perjalanan orang-orang yang berpetualang. Karena memang seperti itu. Makanya kalau kamu pernah nonton National Geographic, maksudnya juga seperti itu. Dia bicara tentang berbagai tempat, tentang berbagai fenomena di bentangan alam di berbagai tempat, tapi dengan gambar atau dengan peta. Nah, lanjut lagi. Ini tinggal dihafal dan tinggal diingat-ingat film yang bersangkutan. Mungkin dulu pernah ada film lucu God Must Be Crazy, itu juga Ethiopian.